Banyak orang salah ekspektasi di pasar modal yang akhirnya berujung pada kerugian. Bagaimana caranya mengelola ekspektasi? Yuk kita tonton video ini. Banyak sekali orang berpikir saham itu cara cepat jadi kaya. Mungkin dulu sebelum ada kripto, saham itu dianggap cara cepat jadi kaya karena ada saham yang bisa dari harga 50 gitu naik ke harga 6.000. Kemudian ada itu contohnya INAF gitu ya, NIKL. Kemudian ada misalnya saham INKP yang harganya dari 1.500 naik jadi 20.000. Jadi orang banyak punya fantasi bahwa oh iya kita masuk saham untuk jadi kaya mendadak. Padahal tidak semudah itu. Pada kenyataannya, di pasar modal, kita sama juga dengan berbisnis. Bisnis itu nggak selamanya untung, nggak pasti selamanya untung. Contoh misalnya yang paling gampang bakery. Kalau misalnya Anda lihat banyak bakery yang jam 9 malam memberikan diskon 50% pada roti-rotinya. Kenapa? Ya karena daripada besok rotinya udah nggak enak lagi. Atau takut jamuran, atau takut rusak, atau takut apa. Perusahaan atau toko kosmetik misalnya, dia jualan kosmetik. Ketika barangnya sudah semakin mau expire, maka dia harus memberikan diskon. Karena nggak mungkin dia jual barang expire. Misalnya expire bulan Desember, maka mungkin dari bulan Oktober dia sudah mulai memberikan diskon. November diskonnya tambah besar. Karena barangnya sudah menjelang expire atau jual rugi. Jadi di saham sama juga. Ada yang namanya salah beli, ada yang namanya salah ekspektasi. Nah ini harus dipahami oleh semua orang yang masuk ke pasar modal. Bahwa tidak setiap open position atau beli barang itu pasti langsung cuan. Realitanya kalau Anda lihat 80% orang yang terjun ke pasar modal itu mengalami kerugian atau bahkan tidak lanjut lagi di pasar modal. Kita nggak sebut bangkrut ya, tapi mungkin mereka merasa oh saham itu bukan buat saya, saham itu nggak cocok buat saya. Kenapa 80% itu orang kebanyakan gagal? Ya karena mereka tidak ada persiapan masuk pasar modal, mereka tidak belajar, mereka menggampangkan bahwa seolah-olah ya beli langsung naik, beli pasti untung, beli langsung naik, beli pasti untung. Nah, ini membuat keadaan menjadi ya tidak baik untuk pasar modal sebenarnya. Nah, karena orang tidak mau belajar, orang tidak percaya diri, maka muncul berbagai macam ya sebutlah katanya alat bantu, katanya alat pintar, katanya robot, katanya copy trade, katanya ini, katanya itu, sistem ini, sistem itu. Kalau menurut saya, kalau memang ada sebuah robot trading yang benar-benar bagus, kenapa nggak dipakai sendiri? Kenapa harus dijual? Dan kalau dijual pun kenapa harus murah? Kan canggih, kan pasti untung. Kenapa harus dijual murah-murah? Coba Anda lihat robot trading yang ada di pasaran. Apa gitu ada yang harganya 100 miliar atau 10 miliar? Kan nggak ada. Robot trading dijual murah-murah. 50 juta bahkan kurang. Ada yang cuma 7 juta robot trading. Kan nggak masuk akal gitu. Ada mesin uang harganya 7 juta. Kalau ada sebuah mesin uang, ya pasti harganya mungkin ya misalnya gitu ya, saya tahu ada mesin uang. Mungkin saya berani jual rumah saya tinggal di kos-kosan, saya beli mesin uang itu. Karena nanti rumah saya pasti kembali kan. Tapi kalau cuma dijual dengan harga 100 juta, 50 juta, come on. Itu bukan mesin uang lah. Sebenarnya, it's very simple. Kalau
kamu pengen bisa sukses di pasar modal dan bisa mengelola ekspektasi itu adalah yang pertama selalu mengedepankan risiko. Kalau kamu biasa mengedepankan risiko, maka kamu akan berpikir secara rasional, berpikir dengan akal sehat. Kalau kamu sudah rasional dan akal sehat, saya rasa kamu akan jauh dari ekspektasi-ekspektasi yang berlebihan. 80% kunci sukses di pasar modal adalah bagaimana mindset, bagaimana pola pikir, bagaimana mengelola ekspektasi, bagaimana berpikir rasional dengan mengedepankan risiko. Teori mungkin ada 10%, pengalaman, experience 10%, tapi kalau Anda tidak punya mindset yang bagus, pemikiran yang bagus, maka Anda tidak akan sukses di pasar modal.